Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi biofisika tentang biotermal. Baik, yang pertama yaitu pengertian biotermal dan metabolisme. Biotermal berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan termal yang berarti suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Sedangkan metabolisme sendiri merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital atau membentuk energi baru. Yang kedua yaitu hukum 1 termodinamika dalam sistem biologis. Seperti yang kita ketahui, semua makhluk organisme biologi membutuhkan energi untuk bertahan hidup dalam sistem tertutup yang kita sering sebut dengan alam semesta. Energi itu sendiri tidak dapat dikonsumsi, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya seperti melakukan sejumlah proses penting. Yang ketiga yaitu hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Seperti proses biologi lainnya, transfer energi tidak dapat berjalan 100% efisien. Contohnya seperti fotosintesis, yang mana tidak semua energi matahari dapat diserap oleh tumbuhan. Bisa saja sebagian energi dipantulkan dan sebagian lagi hilang sebagai panas. Hilangnya energi di lingkungan sekitar menghasilkan peningkatan gangguan atau entrop, atau yang sering kita dengar dengan istilah entropi. 4 yaitu penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas sendiri di bidang kesehatan digunakan untuk mendiagnosis dan terapi. Alat bantu untuk mendiagnosis dan terapi biasanya menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain sebagainya. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan biasanya bersifat mematikan, menghambat pertumbuhan, mengubah sifat genetika, dan serta memberikan efek panas. Adapun penggunaan energi panas dalam pengobatan, yang pertama yaitu metode konduksi. Pada metode konduksi, pemindahan energi panas tergantung pada luas daerah kontak, perbedaan suhu selama melakukan kontak, dan material konduksi panas. Yang kedua yaitu metode radiasi, dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyalanya api. Metode radiasi biasanya lebih efektif dibandingkan metode konduksi karena penetralan jaringan lebih detail atau lebih dalam. Kelima yaitu prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Anabolisme merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak inersial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi sebagai ekologis, misalnya seperti pertumbuhan alkaloid dan terpenoid. Adapun katabolisme merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana, yang mana mencakup respirasi sel, jalur metabolisme yang sering menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Penjelasan yang keenam yaitu prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh. Di dalam tubuh, energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif, terutama di dalam otot. Kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf.
energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun, suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Terdapat perbedaan yang cukup besar, yaitu sekitar 4 derajat Celcius antara suhu inti dan suhu permukaan tubuh, yaitu 6,7. Sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu antara suhu inti dengan suhu permukaan. Yang kedua, antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari keduanya, gradien suhu ini dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Ketujuh, yaitu termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Regulasi termal adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologi di mana terjadi keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Definisi umum dari hibernasi sendiri adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan, metabolisme melawan secara drastis, dan hewan memasuki kondisi serupa yang membutuhkan beberapa waktu untuk pulih kembali. Sedangkan hibernasi menurut Rastogi yaitu yang pertama, suhu inti tubuh turun sekitar 1-2 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan. Yang kedua, konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju rata-rata metabolisme basah. Termoregulasi bab 1. Yang ketiga yaitu laju pernapasan menurun dari tekanan terhenti dalam beberapa waktu. Yang keempat, laju detak jantung menurun sekitar 5-6 kali per menit. Namun tetapi tekanan darah tetap memadai. Dan energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari satu energi ke energi lainnya. Aliran energi sendiri bersifat searah atau tidak siklis. Energi adalah faktor utama yang mengendalikan ekosistem, sedangkan interaksi antara berbagai spesies dalam ekosistem itu hanya merupakan faktor dari ikutan. Serta energi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha. Energi memerlukan organisme dari makanan yang tidak dikonsumsi dan dipergunakannya untuk aktivitas hidupnya. Untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau pekerjaan mental selalu membutuhkan energi mana seperti mengangkat suatu beban, mendaki gunung, menekan gas dalam silinder merupakan suatu aktivitas gerak yang membutuhkan energi. Adapun energi tidak dapat dilihat, yang terlihat hanyalah akibat adanya energi tersebut. Misalnya, tumbuhan berfotosintesis, energi yang digunakannya untuk berfotosintesis tidak terlihat, tetapi hasil dari fotosintesisnya bisa dilihat dengan mata. Cukup sekian penjelasan saya tentang biotermal. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.